Kompas. Rame sih ada. Kompas bener. Kira-kira sedap kita Enggak soalnya. Pak, cuma tanya aja kita. Kompas TV atau Kompas? Kompas TV Pak. Soalnya suka framingnya cepat sekali Apa? berbalik. Frame rate-nya yang Iya, yang lapangan sudah berjuang begini panas-panas Ya udah, dihajar sama yang ini Iya, deh. Pak. Iya, sama yang lain. Biar ada. Ayo boleh silakan. Hari ini kita akan mendengarkan wawancara dari Munarman, itu salah satu kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab. Pak, di tengah Pak. Ya udah. Nah, oke, ya. Di atas itu yang apa Pak? Hah? Sorry. Bang Wism. Apa? Ya sudah semua ya, sekalian ya. Oh, itu belum. Dari mana itu? Oh, Jawa Pos. Oh, Jawa Pos ada TV juga. Oh, banyak. Iya. Oh, dia TV YouTube ya. Oke, kamera. Oke. Cek. Ya. Apa? Karena Masalah. hari ini kan agendanya adalah eksepsi, tapi Ya. tidak didengarkan secara langsung gitu. Betul. Tanggapannya dari seperti apa sih? Ya, kita kuasa hukum maupun klien kami Habib Rizik Syihab itu konsisten dengan permintaan awal bahwa sidang pengadilan pidana itu pada prinsipnya adalah persidangan secara normal alias offline, bukan online. Sidang online atau elektronik hanya bisa dilakukan ya bila ada keadaan-keadaan tertentu. Itu menurut Perma nomor 4 tahun 2020. Keadaan tertentu misalnya pandemi seperti ini. Tetapi itu pun atas usulan dari 3 pihak ya. Bisa usulan jaksa penuntut umum, bisa usulan dari terdakwa sendiri, dan bisa usulan dari atau penasihat hukumnya. Itu usulan. Dan majelis hakim mempertimbangkan usulan itu. Jadi sebetulnya persidangan awal harus terlebih dahulu ditentukan secara offline. Baru kemudian usulan-usulan itu diajukan dalam persidangan. Kemudian hakim berdasarkan usulan-usulan itulah mempertimbangkan dapat atau tidaknya. Jadi online itu adalah dapat atau tidak, ya. Jadi bukan yang pertama online, yang pertama offline dulu. Untuk diubah ke online, dapat diubah ke online itu atas permintaan tadi. Nah itu pertama. Yang kedua, kita kemarin juga sudah menyaksikan dalam berbagai proses persidangan online. Seringkali audio visual, ya, terutama menyangkut audio itu suka terputus. Respon dari satu alat elektronik audio kepada alat elektronik audio lainnya itu membutuhkan jeda, apalagi jarak antara ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan ruang tahanan di Bareskrim Mabes Polri. Jadi ada kendala teknis tetap, ya. Bahkan yang kemarin pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak semuanya utuh bisa didengar oleh masyarakat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pelaksanaan dari sidang online sendiri itu kita bisa saksikan sendiri. Seharusnya jaksa penuntut umum tidak boleh berada di ruang bersama terdakwa di tahanan situ. Seharusnya jaksa penuntut umum di kantornya sendiri atau hanya di ruang sidang. Hanya 2 tempat itu yang dibolehkan. Tidak boleh berada di ruang tahanan bersama terdakwa, kecuali kalau terdakwanya sidang dari kantor penuntut umum. Nah, jadi sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bahkan dengan permanya sendiri itu dilanggar. Nah, karena itu supaya pelanggaran hukum ini tidak makin menjadi-jadi, supaya kezoliman terhadap Habib Rizik, supaya hak-hak Habib Rizik tidak makin banyak yang hilang, maka kita meminta dan Habib Rizik meminta untuk persidangan dilakukan secara normal alias offline. Jadi itu permintaan kita tadi. Nah, karena jaksa penuntut umum terus menyangga, tadi kita mengusulkan karena ini juga waktunya sholat, makan ya, maka kita mengusulkan di break dulu, dijeda, ditunda, diskor artinya, dan kita lihat nanti setelah ini apakah majelis hakim mengakomodir permintaan dari terdakwa. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Bang, soal eksepsi hari ini itu poin pentingnya apa sih Bang? Singkat saja. Poin-poin penting kita banyak ya. Jadi pertama kita menasehati kepada semua
masyarakat Indonesia maupun penguasa Indonesia. Nasihat kita itu adalah bahwa jangan sampai kekuasaan yang zolim diikuti dan diagung-agungkan. Kezoliman itu harus dihentikan, itu nasihat pertama. Yang kedua, sudah terbukti di akhir zaman ini Rasulullah SAW itu sudah memberi kabar bahwa akan ada penguasa-penguasa zolim atau orang-orang yang disebut ruwaibido. Ruwaibido itu adalah orang-orang bodoh tapi mengurus urusan umum. Itu kita ingatkan. Kenapa kita ingatkan? Karena supaya masyarakat tidak tertipu. Karena zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, orang yang amanah malah ditinggalkan, pengkhianat malah dipercaya. Nah, itu kita mau ingatkan. Itu yang pertama, bagian pertama. Bagian kedua, kita menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu tidak berwenang karena peristiwanya terjadi di Petamburan dan terjadi di Megamendung, bukan di Jakarta Timur. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasal 160 itu merupakan pasal tempelan. Tidak bisa pasal itu diterapkan kepada pelanggaran prokes. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini perkara nebis in idem. Kenapa nebis in idem? Habib Rizik dan panitia pelaksana Maulid Nabi itu sudah membayar 50 juta. Tidak pernah ada orang di Indonesia yang melanggar prokes membayar sebesar 50 juta, tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau ini masih tetap diproses, ini nebis in idem namanya. Ya. Dan pasal 160 itu adalah pasal yang mestinya diterapkan kepada peristiwa kejahatan. Sementara pelanggaran prokes itu pelanggaran, bukan kejahatan. Nah, jadi ini kita tolak. Nah, yang keempat, saya kira kita tahu bersama bahwa kasus ini dengan tambahan-tambahan pasal yang diselundupkan pada saat pembuatan surat dakwaan, yaitu pasal tentang undang-undang ormas dan ancaman hukumannya untuk menghapus hak politik Habib Rizik, maka kita sudah bisa saksikan bahwa perkara ini adalah perkara politik sesungguhnya. Di balik ini adalah motif-motif politik tertentu untuk membungkam Habib Rizik. Itu kira-kira poinnya ada yang bisa kita sampaikan dalam eksepsi kita. Dan sebetulnya eksepsi kita sudah kita sebar. Ya, silakan dibaca, poin-poinnya ada di situ semua. Saya kira begitu. Bang, tadi dikonfirmasi yang 50 juta tadi itu maksudnya yang ketika membayar denda dibayar kepada pelaksana dari penegak aturan prokes itu adalah Pemprov DKI. Sudah dibayarkan di situ. dendanya gitu ya Bang? Dendanya. Jadi struktur perundang-undangan itu, ya, undang-undang tentang kekarantinaan itu membutuhkan aturan pelaksana. Aturan pelaksananya itu adalah peraturan menteri. Kemudian untuk melaksanakan aturan menteri di setiap wilayah, di setiap daerah itu diturunkan dalam peraturan gubernur untuk DKI. Peraturan gubernur DKI menyebutkan apabila terjadi pelanggaran prokes sebagaimana pasal 93 itu, maka hukumannya denda. Ya, dendanya maksimal 100 juta. Habib Rizik sudah bayar 50 juta. Jadi apalagi yang mau dipersoalkan? Ya. Jadi itu Pergub itu adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang kekarantinaan itu. Ya. Jadi sudah selesai tindak pidana itu. Bang, sama satu lagi mau konfirmasi soal kan ada 3 dakwaan Bang, salah satunya itu adalah yang berita bohong Bang yang soal Itu rumah sakit Umi. Nah, tanggapannya apakah memang pada saat dikonfirmasi positif kemudian Habib menyatakan dirinya baik-baik saja? Jadi begini, saya mau katakan faktanya ya. Soal kabar bohong itu tidak ada. Begini, Habib Rizik itu baru dites menjelang, saya lupa tanggalnya, tapi struktur peristiwanya begini, konstruksi peristiwanya itu. Hasil tes Habib Rizik itu belum keluar, masih di dalam lab. Kemudian ada pertanyaan oleh pihak lain. Karena hasil labnya belum keluar dan Habib Rizik waktu masuk tidak terkena COVID, maka Habib Rizik menyatakan dia tidak kena COVID. Paham ya? Jadi itu konstruksi peristiwanya. Jadi pernyataan Habib Rizik pada saat itu berdasarkan sebelum hasil labnya keluar. Sehingga sebelum hasil lab keluar itu yang membuktikan bahwa Habib Rizik tidak berbohong. Dia tahunya itu tidak kena COVID. Begitu. Baru kemudian setelah Habib Rizik di rumah, hasil labnya keluar. Dan tidak ada lagi pernyataan setelah itu. Ya, jadi itu patut dicatat tuh fakta itu. Jadi kalau dianggap menyebarkan berita bohong, yang membuat dakwaan lah yang menyebarkan berita bohong, memutarbalikkan fakta. Ya, itu ya. Ada lagi? Kemarin
kan di kedua majelis bilang kenapa online karena kami memiliki masa yang cukup besar dan buktinya hari ini juga terus berdatangan gitu simpatisannya. Lihat mana ada, saya nggak Dari lihat. tadi, Bang, Saya dari sudah tadi. keliling. Sebelum Anda datang saya sudah keliling, pagi-pagi tidak ada masa besar. Jangan membangun framing baru ya. Saya harapkan ya. Saya jawab tidak ada. Tidak ada. Sekarang ini normal-normal saja. Malah yang bikin macet malah peraturan pengatur lalu lintas Bang, ya. tapi ada imbauan khusus loh. untuk para Tadi Habib Rizik simpatisan. sudah menyatakan, kalaupun nanti sidangnya offline, maka Habib Rizik bersedia memberikan himbauan-himbauan. Ya, jadi itu sudah poin itu. Dari awal Habib Rizik menyatakan kalau memang yang ditakutkan kerumunan, Habib Rizik bersedia mengeluarkan himbauan. Sudah jelas tuh dalam sidang pertama. Apalagi yang dimintakan. Ya, jaminan itu sudah keluar dari Habib Rizik sendiri. Begitu. Dan ini ada tuh, lihat tuh. Tim sus penindak pelanggaran prokes, apa gunanya ada tim sus kalau tidak ditegakkan, tidak bekerja. Nah, jadi saya harapkan jangan di framing soal masa. Soal masa insya Allah Habib Rizik membantu. Ya. Ya sidangnya saja belum tahu kita offline atau tidak. Kan kita belum ada jawab. Apakah offline atau tidak? Kalau sudah pasti offline, maka akan keluar himbauan itu dari Habib Rizik. Kira-kira begitu posisinya. Jangan kita dituntut diperas begini-begini, tapi Habib Rizik terus dikebiri. Itu kita tolak sebetulnya. Ya, baik. Tadi sudah dijawab. Ya, minta direkam aja ya. Di cloning saja, saya sudah tahu. Tinggal cloning saja dari jawaban saya ya. Biasa itu ya. Oke lagi. Sudah ya. Terima kasih ya teman-teman. Yuk, mohon dukungannya ya. Baik. Bang Rahman, Pak Lexus itu kan Nanti saya kirim. Ada WA saya kan? Ya sudah. Nah, di WA aja. Tapi habis sidang ya. Yuk. Jadi soal sidang tadi kita sudah menyatakan Habib Rizik tetap minta disidang secara langsung. Kemudian soal yang dikhawatirkan oleh jaksa rupanya takut ditakutkan masyarakat berkerumun. Kita tadi di sidang menyatakan Habib Rizik menjamin untuk menghimbau masyarakat supaya tidak berkerumun datang ke pengadilan. Saya pun demikian menyatakan hal itu tadi. Jadi kesimpulannya mengingat terdakwa didakwa bertiga, Habib Rizik, Andi Tatat, dan Andi didakwa bertiga bersama-sama. Andi Tatat bisa disidang langsung tadi. Kenapa dua ini tidak? Jadi kita minta persamaan di hadapan itu yang diharapkan oleh Habib Rizik. Bang, tapi menjelaskan tadi Pak Jarki masih belum ngomong bahwa Habib Rizik itu tidak bisa datang karena ada penahanan seperti ditahan. Iya, ditahan. Justru pasal penahanan pasal 20 tujuan orang ditahan itu supaya gampang dihadirkan ke pengadilan. Tujuan orang ditahan itu supaya tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, ya tidak melakukan pidana, untuk segera dihadirkan di persidangan. Jadi kalau tahanan polisi tujuan menahan pasal 20 tujuannya supaya mempercepat proses pemeriksaan, jadi gampang diambil di penuntutan, gampang diambil. Nah giliran di sidang kenapa dihadirkan? Segera supaya dia tidak melarikan diri, maka ditahan supaya gampang menghadirkannya ke persidangan. Justru terbalik itu, salah itu. Tujuan menahan itu untuk dihadirkan di persidangan sehingga tidak ada gangguan, begitu. Gangguan teknis itu yang jadi persoalan. Habib Rizik tidak mau duduk di bangku kursi di Mabes Polri sebagai bangku terdakwa. Karena ruang Mabes Polri, saya sampaikan tadi di sini, ruang Mabes Polri itu bukan ruangan pengadilan. Satu, tidak ada bendera pengayoman. Kedua, tidak ada bendera merah putih. Ketiga, tidak ada burung garuda. Jadi kayak kantor biasa aja. Itu bukan kursi terdakwa. Di dunia ini kursi terdakwa itu hanya ada di ruang sidang pengadilan. Istilah kursi terdakwa. Berarti nggak ada ruangan pengadilan semua di situ? Tidak ada, karena tidak ada bendera merah putih kita lihat tadi di layar. Tidak ada burung garuda, tidak ada dan bendera mahkamah. Itu tidak bisa dikatakan ruang sidang pengadilan.
kan kursi tadi, itu kursinya bukan kursi terdakwa. Karena kursi terdakwa di muka bumi ini, di dunia ini hanya ada di ruang sidang pengadilan. Pak, dan itu mengurangi substansi daripada persidangan, Pak. Itu pengertiannya bisa mengakibatkan persidangan itu batal demi hukum karena tak memenuhi persyaratan. Bang, Iya. tadi kan udah mulai sekitar 10-15 menit. Kalau tadi evaluasinya seberapa dalam 15 menit evaluasi singkat itu apakah masih ada gangguan teknis, Bang? Gangguan teknis tidak ada, cuma prinsipnya itu mengingat ini kita menuntut karena dia dapat itu dia didakwa bersama-sama di data satu surat dakwaan bersama-sama. Yang didata bisa di sidang, Habib Rizik tidak. Dia merasa itu ada apa bedanya? Didata dengan saya sama-sama terdakwa, sama-sama kasusnya sama, objeknya sama, waktunya sama, logisnya sama. Kenapa yang sana bisa hadir di sana saya tidak? Itu maksudnya. Oke, Bang. Tadi kita Oke, makasih Bang. Pak Lamsyah nanti model Pak minta persepsinya Bang. Tadi udah ngechat Bang. Ada Bang udah ngechat Bang.